Iya Pak, ya kita wawancara sedikit. Ya, Zihni ini Rifai tengah saya melakukan ingin reportase nanya mengenai di Pak Baksong Yusuf, gitu Pak. seorang masinis kereta api. Dari mulai mana ya? Kenapa? Zihni bertindak sebentar, selaku nanti produser saya akan- lapangan. Ia bertanggung jawab untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkannya untuk menulis naskah. Dia harus menjelaskan kepada Pak Yusuf mengenai apa yang harus dilakukannya selama syuting berlangsung. Ia juga harus mengarahkan kamerawan untuk memastikan ia mendapatkan semua gambar dan alur yang ia perlukan untuk mengilustrasikan ceritanya. Gunawan seorang kamerawan. Ia bertanggung jawab atas semua aspek teknis selama perekaman berlangsung. Mau tahu. Dia harus memastikan warna gambar yang direkamnya benar, Mereka juga bawa anak-anak. Bawa anak-anak. Selama nunggu. Iya. penempatan gambarnya juga benar, Terus yang lain barangkali yang pernah sampai ada mogok di juga. jalan nggak? Hah? suaranya terekam, dan semua gambar terbaik terfilmkan. Oh ya, Boleh cerita Bapak sedikit wira swasta bidang apa gitu Pak? Ya, bidang Untuk menggambarkan cerita ini, kamerawan memerlukan sebuah kamera perekam untuk merekam gambar dan suara, hari Senin biasanya Bapak melakukan sebuah tripod untuk menghindari pengambilan gambar yang bergoyang, belanja ke pasar. sebuah lampu kamera untuk kondisi pencahayaan yang buruk, dan sebuah mikrofon untuk merekam suara pada wawancara. Komplekam ini aturan cuman hanya Semua kamera memiliki bagian dan fungsi-fungsi utama yang sama. Camcorder disebut seperti itu karena ia terdiri dari sebuah kamera dan recorder atau perekam dalam satu unit yang sama. Dengan 25 tahun masa kerja. Lensa menentukan apa yang bisa dilihat oleh kamera. Perusahaan dari Taman Mini itu untuk Lingkaran pertama di lensa adalah lingkaran fokus. Fungsinya adalah mengatur ketajaman dan kejelasan dari paling gambar. lama 10 menit, tapi nggak ada yang ngeluh atau apa marah penumpang. Ketika sebuah gambar tidak terfokus, kita menamakannya keluar dari fokus. Lingkaran kedua adalah kontrol zoom. Dengan lingkaran ini, kita bisa memilih seberapa besar sebuah objek bisa dilihat. Saya konsentrasi ke nomor. Lingkaran zoom lebih sering digunakan untuk menyesuaikan ukuran gambar ketimbang untuk merekam gerakan sebenarnya. Lingkaran iris atau diafragma ini mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam lensa. Duka selama Bapak menjalankan jadi masinis kereta sini. Bila terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa, gambar akan terbakar. Diafragma ini harus ditutup atau dibuka sedikit sampai gambar tampak alamiah. Pengen buru naik kereta Oh, nggak ke bagian tempat. bagian tempat itu sukanya tuh kan. Bagian berikutnya dari sebuah kamera adalah viewfinder atau jendela gambar. Ini semacam TV kecil yang memperlihatkan objek yang tengah dibidik dan direkam. Jendela gambar ini juga memberikan informasi tambahan lainnya bagi kamerawan. Sebagai contoh, jendela gambar ini menampilkan setting kamera pada saat itu, juga informasi berapa menit lagi pita kaset yang tersisa. Di sini kita tahu kamera sedang merekam karena lampu yang berwarna merah sedang menyala. Nah, untuk yang kegiatan teater atau Kamera ini sendiri mengubah gambar yang dihantarkan oleh lensa ke dalam bentuk sinyal elektronik. Salah satu fungsi yang sangat penting adalah untuk membuat keseimbangan cerah putih. Proses ini memberitahukan kepada kamera apa warna putih cerah itu, karena warna putih berubah di situasi pencahayaan yang berbeda. Sini sedikit. Nah, Untuk menjalankan ini, Zihni menghadapkan sebuah objek putih sehingga kamera dapat mengingat seberapa besar cerah putih pada kondisi cahaya saat itu. Tiap kali kru kamera berpindah lokasi dan karenanya kondisi cahaya berubah juga, mereka harus mengukur kembali cerah putih ini untuk memungkinkan kamera beradaptasi terhadap keadaan itu. Bagian belakang kamera ini adalah perekam. Disinilah gambar yang diambil oleh kamera direkam ke dalam pita kaset. Kamera juga dilengkapi sebuah sound mixer atau pencampur suara yang mengatur tingkatan suara yang disalurkan melalui mikrofon yang berbeda.
Semua kamera dilengkapi sebuah mikrofon kamera yang berfungsi merekam suara alamiah atau suara-suara latar belakang. 85. Apakah semua Handheld karyawan di sini atau juga? mikrofon genggam ditambahkan semua untuk karyawan, merekam tergantung wawancara. masa kerjanya lah. Berapa rata-rata masa kerja untuk bisa dapat? Kru reportase TV umumnya terdiri dari seorang reporter dan seorang kamerawan. Reporter bertindak sebagai produser di lapangan, mengarahkan narasumber dan kamerawan. Perangkat dasar yang diperlukan untuk syuting di lapangan adalah kamera, tripod, lampu kamera, dan mikrofon. Apapun jenis kamera yang Anda gunakan, Anda akan menemukan bagian dan fungsi-fungsi utama yang sama. Lensa kamera menentukan apa yang dapat dilihat oleh kamera. Bila gambar tidak jelas, ini kita sebut out of focus atau gambar tidak fokus. Fungsi utama dari zoom adalah untuk menyesuaikan ukuran gambar yang akan direkam, bukan untuk menampilkan ukuran sebenarnya. Bila bukaan cahaya ini terlalu lebar, gambar akan terbakar. Keseimbangan cerah putih menunjukkan kepada kamera apa itu putih. Bila warna gambar dari sebuah objek ternyata tidak sama dengan yang terlihat oleh mata telanjang, ini berarti cerah putihnya belum disesuaikan dengan benar. Zihni telah kembali ke ruangan edit setelah syuting selama 4 jam. Ia telah merekam wawancara dan gambar sebanyak 53 menit. Bahan yang belum diedit ini disebut bahan mentah. Redaktur Zihni mengatakan sebelumnya dia menginginkan cerita sepanjang 3 menit, jadi dia harus menulis skrip dan mengedit rekamannya supaya siap tayang. Tugas pertama Zihni adalah membuat catatan mengenai gambar dan jawaban narasumber yang akan ia gunakan. Tugas ini dinamakan memilah bahan mentah. Zihni harus menggunakan bahasa atau istilah standar sehingga setiap orang yang terlibat dalam proses kreatif ini mengerti apa yang ia butuhkan. Ketika memilah bahan mentah, ia menggunakan terminologi yang sama dengan yang ia gunakan saat mengarahkan kamerawan. Ukuran gambar umumnya dapat dikaitkan dengan tubuh manusia. Very long shot, VLS atau gambar sangat jauh menunjukkan keseluruhan subjek ditambah ruangan di mana dia berada. Long shot, LS atau gambar jauh memperlihatkan keseluruhan tubuh dari kepala hingga kaki. Medium long shot, MLS atau gambar menengah jauh menunjukkan gambar lebih dekat, memperlihatkan kepala hingga sedikit di bawah lutut. Mid shot, MS atau gambar menengah memperlihatkan kepala hingga pinggang.
Medium close-up (MCU) atau gambar setengah dekat memperlihatkan bagian kepala dan pundak. Ini merupakan ukuran standar dalam pengambilan gambar wawancara. Close-up (CU) atau gambar dekat memperlihatkan bagian kepala saja. Big close-up atau BCU memenuhi layar dengan bagian-bagian dari wajah subjek. Tiap-tiap stasiun TV mungkin memiliki nama sendiri untuk masing-masing ukuran gambar tersebut dan mungkin juga melakukan pembagian yang lebih jauh lagi. Apapun namanya, ukuran gambar tersebut tetap merujuk pada seberapa banyak objek itu memenuhi layar dan juga jarak antara subjek atau objek dari kamera. Ketika memfilmkan suatu gerak, maka fokus dari close-up adalah pada gerakan tersebut. Sedangkan gambar menengah menunjuk pada siapa yang melakukan gerakan itu. Gambar sangat jauh memberikan panorama dari seluruh kejadian yang direkam. Bila mana kamera merekam keadaan di sekelilingnya, sebuah wide angle atau sudut lebar akan memberikan pandangan atas keseluruhan keadaan. Jika di sana terdapat dua objek dalam satu frame, maka ini biasanya dinamakan two shot. Zihni juga harus mengetahui istilah untuk setiap gerak kamera yang berbeda. Gerak kamera secara horizontal atau mendatar disebut pan. Ini dapat berupa gerakan dari kiri ke kanan. Atau sebaliknya, dari kanan ke kiri. Gerak kamera secara vertikal dinamakan tilt. Gerak ini dapat berupa gerakan ke atas atau gerakan ke bawah. Pengambilan gambar dapat dimulai dari sebuah subjek dan kemudian ditarik menjauh ke gambar lebar dengan menggunakan lingkaran zoom. Cara ini dinamakan zoom out. Sebaliknya, gambar dapat juga dimulai dari bidang lebar dan bergerak menuju lebih detail dengan menggunakan zoom. Ini disebut zoom in. Zihni tengah berkutat dengan skripnya. Masalahnya, ia memiliki banyak sekali kamera pan dan zoom dan tidak ada alasan yang tepat untuk itu. Gerak kamera seharusnya digunakan dengan hati-hati sebab ia tidak menawarkan fleksibilitas yang sama dalam ruang edit. Satu-satunya cara untuk memperpendek sebuah pengambilan gambar zoom adalah dengan membuat potongan gambar selama melakukan zoom yang sebenarnya. Potongan yang diambil kelihatan kotor dan mengganggu penonton.
Zihni kini menemukan gambar yang membutuhkan sebuah gerak. Orang-orang ini tengah berjalan melintasi jembatan, jadi kamera mengikuti gerakan mereka. Gerakan ini disebut motivated pan, karena di sini terdapat alasan untuk gerakan kamera tersebut. Gerak kamera berakhir, dan orang-orang dibiarkan berjalan keluar dari bingkai kamera sebelum kamerawan menghentikan pengambilan gambar. Cara terbaik untuk memfilmkan pengambilan gambar yang bergerak adalah dengan membiarkan subjek bergerak selama pengambilan gambar daripada melakukan zoom atau pan. Ketika kamera bergerak paralel dengan tanah, kita mendapatkan pengambilan gambar dengan cara mengikuti sasaran atau tracking. Untuk mendapatkan pengambilan gambar tracking yang baik, diperlukan alat khusus untuk menstabilkan gambar. Anda bisa menghindari itu dengan menempatkan kamera di atas objek yang bergerak dengan halus. Dalam gambar ini, kamera berada di atas kereta. Materi yang belum diedit disebut bahan mentah. Very long shot, VLS atau gambar sangat jauh menunjukkan keseluruhan subjek ditambah ruangan di mana dia berada. Long shot, LS atau gambar jauh, memperlihatkan keseluruhan tubuh manusia dari kepala hingga kaki. Medium long shot, MLS atau gambar menengah jauh, menunjukkan pada gambar dari kepala hingga sedikit di bawah lutut. Mid shot, MS atau gambar menengah, menunjuk pada gambar dari kepala hingga pinggang. Medium close-up atau MCU atau gambar setengah dekat memperlihatkan bagian kepala dan pundak. Close-up, CU atau gambar dekat memperlihatkan bagian kepala saja. Big close-up, BCU atau gambar sangat dekat memenuhi layar dengan bagian-bagian dari wajah subjek. Ketika memfilmkan gerakan, maka fokus dari close-up adalah pada gerakan tersebut. Gambar menengah lebih untuk menunjukkan subjek yang melakukan gerakan. Sebuah gambar sangat jauh akan memberikan panorama dari kejadian yang direkam. Bila kamera merekam keadaan sekelilingnya, pengambilan sudut lebar atau wide angle akan memberikan pemandangan dari keseluruhan lingkungan objek. Pengambilan gambar dengan dua subjek di dalamnya, terlepas dari ukuran pengambilannya, disebut two shot. Gerak kamera secara horizontal atau mendatar dinamakan pan. Sedangkan gerak vertikal dinamakan tilt. Pengambilan gambar yang mendekat ke objek dengan menggunakan zoom dinamakan zoom in.
Sebaliknya, pengambilan yang menjauhi objek dengan menggunakan zoom dinamakan zoom out. Sangat sulit menulis skrip untuk gerakan kamera yang tanpa tujuan. Usahakan menggunakan gerak kamera yang memiliki tujuan tertentu. Jika merekam gerak kamera dengan tujuan tertentu, biarkan subjek masuk ke dalam pengambilan gambar dan keluar dari pengambilan gambar. Ketika kamera bergerak paralel dengan tanah, kita mendapatkan pengambilan gambar tracking. Zihni harus memiliki pemahaman tentang apa yang bisa membuat gambar itu bagus jika dia akan memilih dan mengarahkan pengambilannya. Gambar ini komposisinya jelek. Penonton sepertinya dibiarkan mencari di dalam layar untuk menentukan sendiri titik terpenting di dalamnya. Gambar ini memberikan pesan yang jelas. Keseimbangannya baik tanpa menyisakan ruang kosong. Salah satu metode paling sederhana mengenai komposisi dinamakan triangulasi. Pusat terpenting dari gambar ditempatkan pada puncak segitiga dengan elemen kunci lainnya berada pada bagian bawah atau dasar dari frame gambar. Dalam gambar ini, kepala burung seharusnya berada di bagian paling atas dan ujung bawah dari tanah berada pada dasar layar. Secara artistik, pusat geometri dari sebuah gambar tidak selalu merupakan posisi paling baik untuk dijadikan pusat perhatian. Jika gambar atau layar dibagi dalam 3 bagian, vertikal dan horizontal, maka keempat titik pada persilangan garis paling tengah merupakan titik yang paling bagus untuk menempatkan pusat perhatian. Inilah yang dinamakan the golden mean. Gambar ini kelihatan aneh karena kameranya tidak sejajar dengan tanah. Jika Anda memperbaiki posisi layar, maka gambarnya akan lebih baik. Bagaimanapun juga, jika ada garis-garis dalam gambar yang sejajar dengan sudut-sudut frame, maka efeknya membuat latar terlihat datar dan tidak hidup. Sebuah bangunan akan terlihat lebih baik jika diambil gambarnya dari satu sisi daripada diambil dari depan. Teknik lainnya yang cukup bermanfaat dalam komposisi gambar adalah dengan menggunakan sesuatu seperti pohon atau ranting pohon untuk memberikan bingkai atau pinggir dari gambar. Ini akan menarik penonton untuk mengamati titik penting yang ada di seberangnya. Cara pengambilan gambar yang menarik adalah menarik fokus. Fokus dimulai pada satu objek, sementara objek kedua kabur. Fokus kemudian dipindahkan, sehingga objek kedua kini menjadi fokus, sedangkan objek pertama berubah menjadi kabur. Ruang kosong di atas kepala adalah hal yang alamiah. Karenanya, ruang ini harus disertakan dalam pengambilan gambar. Nggak bisa, waktunya batas 5 orang. Pernah nggak sekali? Paling deket tuh hampir tabrakan pernah nggak? Serasa sih belum sih. Ruang ini dinamakan ruang kepala. Yang ini ruang kepalanya terlalu banyak. Kalau kata yang satu lat,
Yang ini kurang lebih tepat. kadang kasan. Ruang kepala tidak dapat diterapkan jika Anda memfilmkan subjek dengan close-up dekat sekali. Jika seseorang memandang atau menunjuk ke suatu arah, maka haruslah disisakan ruang pada arah tersebut. Ruang ini biasa disebut nose room atau lead room atau kita sebut saja ruang arah. Tanpa ruang ini, gambar akan terlihat tidak seimbang. Semakin menyamping pengambilan subjek, semakin banyak ruang arah yang harus disisakan. Ruang arah berjalan merupakan jarak yang tersisa ketika seseorang bergerak ke suatu arah. Tanpa ruang ini, seseorang akan terlihat seperti dibatasi atau menabrak pinggir layar televisi. Gambar dekat dan gambar sangat dekat merupakan elemen utama dalam bahasa visual televisi. Penonton ingin melihat dengan jelas apa sesungguhnya tengah terjadi. Karenanya, sangat penting untuk memberikan perhatian pada kedua elemen ini ketika melakukan pengambilan gambar. Zihni selesai memasukkan gambar-gambar yang masih kasar dan menulis rancangan skrip. Sekarang dia mengetahui gambar dan sekuen apa yang akan digunakannya untuk laporan yang terakhir. Dia sekarang siap memasuki ruang edit. Jika pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, maka pusat perhatian berada pada pucuk paling atas dari garis segitiga imajiner tersebut. Sedangkan elemen kunci lainnya ditempatkan pada dasar segitiga. Aturan Golden Mean menuntut agar pusat perhatian dari objek berada atau jatuh pada garis kotak paling tengah yang membagi layar ke dalam 3 bagian. Sebuah gedung akan terlihat lebih bagus jika pengambilan gambarnya dilakukan dari salah satu sudut ketimbang langsung dari depannya. Selalu sisakan ruang di atas kepala, tapi ini tidak berlaku untuk pengambilan gambar yang sangat dekat. Berikan ruang arah yang cukup bila seseorang menunjuk atau melihat ke suatu arah. Ketika mengambil gambar seseorang yang tengah bergerak, maka ruang arah berubah menjadi ruang arah berjalan. Gambar dekat dan sangat dekat merupakan elemen utama dalam bahasa gambar televisi. Ketika Zihni memasuki ruang editing, ia telah mengetahui gambar dan wawancara mana yang akan ia gunakan.
Ruang editing adalah tempat di mana gambar digabungkan dalam urutan dan panjang yang dibutuhkan dan suara reporter dimasukkan sehingga cerita siap disiarkan. Bahan mentah ada di dalam kaset video. Di dunia terdapat banyak jenis kaset video, tapi umumnya terbagi dalam 3 elemen kunci utama: sistem televisi, metode perekaman, dan format pita kaset. Ada 3 sistem televisi yang kini berlaku di dunia: PAL, NTSC, dan SECAM. Ketiga sistem ini tidak kompatibel satu sama lain. Di Indonesia, sistem yang digunakan adalah PAL. Metode perekaman ada 2, analog dan digital. Perbedaan utamanya adalah ada pada penurunan kualitas ketika mengkopi dari satu kaset analog ke kaset analog yang lain, tapi dengan digital copy yang dibuat hampir sama persis dengan aslinya. Revolusi digital berarti format kaset video baru ditawarkan dengan harga yang lebih bervariasi. Kebanyakan stasiun televisi memilih format disesuaikan dengan anggaran mereka. Kaset video memiliki beberapa track atau jalur perekaman. Gambar akan disimpan dalam track video. Suara dalam track suara, dan kode waktu pada track control. Kode waktu ini merupakan pengukur panjang rekaman dalam pita kaset. Sedikitnya ada 2 track audio dalam pita kaset, sehingga memungkinkan editor gambar merekam suara. Biasanya track 1 digunakan untuk merekam suara reporter yang biasanya disebut voice over. Tes, 1, 2, 3, tes. Cek level, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes, cek level, tes 1, 2, 3, tes. Track 2 digunakan untuk merekam suara latar dari gambar. Suara ini dinamakan suara asli dalam kaset atau Natural Sound on Tape atau NetShot. Sepasang digit pertama dari kode waktu menunjukkan jam, pasangan digit kedua menit, digit ketiga detik, dan digit keempat menunjukkan jumlah frame gambar. Dalam pita kaset video sistem PAL yang digunakan di Indonesia, terdapat 25 frame gambar per detik. Zihni menggunakan kode waktu ini untuk mendata bahan mentah yang dimilikinya, dan ini menolong editor untuk menemukan bagian gambar yang diinginkan. Kaset bahan mentah Zihni kini telah dimasukkan ke dalam alat pemutar kaset. Layar monitor menampakkan gambar yang ada dalam kaset. Alat kontrol untuk player memungkinkan editor memberi tanda persis pada awal sampai bagian akhir gambar. Gambar ini sekarang perlu direkam ke dalam kaset utama atau master tape yang menjadi versi yang sudah diedit
dari cerita Zihni dan akan ditayangkan kepada pemirsa. Kaset master tersebut ditempatkan pada alat perekam atau recorder. Perekam ini juga dilengkapi dengan monitor untuk mengetahui gambar yang tengah direkam dan sebuah alat kontrol untuk menandai di mana gambar tersebut harus direkam. 13, 15 ya. 15, ya 13, 15. Editor sebelumnya telah merekam black dan kode waktu ke dalam kaset master sehingga reporter bisa melihat seberapa panjang ceritanya yang sudah diedit. Begitu alat edit diinstruksikan di mana awal atau titik masuknya dalam kaset bahan mentah dan titik masuk dalam alat perekam, editor akan menyesuaikan level suara dan kemudian menjalankan proses edit. Ketika gambar telah direkam untuk sejumlah waktu yang dibutuhkan, maka reporter akan meminta kepada editor untuk menghentikan proses edit. Kemudian proses ini diulang setiap kali pengambilan gambar yang diinginkan oleh Zihni. Zihni tengah bekerja dengan perangkat alat edit linear. Alat ini bekerja dengan cara merekam dari satu kaset ke kaset lainnya. Masalahnya adalah, bila mana suatu gambar telah terekam, maka gambar ini tidak bisa lagi diubah tanpa melakukan proses perekaman ulang keseluruhan gambar tersebut. Perangkat edit ini pelan-pelan mulai diganti dengan sistem berbasis komputer. Dengan perangkat editing baru non-linear, bahan mentah hasil syuting dituang ke dalam komputer dan piranti lunak editing digunakan untuk menyusun gambar dalam urutan yang diinginkan. Kelebihan piranti editing non-linear adalah gambar dapat disusun kapan saja sebelum hasil jadinya direkam ke dalam kaset master. Kekurangannya adalah alat editing non-linear yang murah memakan waktu cukup lama dalam menuangkan gambar hasil syuting. 1 jam bahan mentah membutuhkan 1 jam untuk mendigitalisasinya. Dengan model yang lebih baru, masalah ini teratasi, namun harganya masih tinggi. Apapun alat editing yang Anda gunakan, prinsip dari bagaimana gambar-gambar dalam video itu bisa disatukan adalah sama saja. Ruang editing adalah di mana gambar video disatukan dalam urutan dan panjang yang dibutuhkan dan suara reporter dimasukkan. Kaset video dapat dibagi dalam 3 elemen kunci utama, sistem televisi, metode perekaman, dan format pita kaset. Zihni dan editor gambar telah selesai merangkai gambar Pak Yusuf yang tengah memeriksa oli mesin kereta. Rangkaian gambar dari satu kegiatan ini dinamakan sekuen. Setiap gambar atau rangkaian gambar haruslah menghadirkan pesan bagi penonton. Dalam kasus ini, gambar sangat jauh memperlihatkan di mana kegiatan berlangsung. Ini dinamakan gambar permanen. Gambar menengah memperlihatkan siapa yang tengah melakukan kegiatan tersebut. Close up memberikan detail dari apa yang tengah dilakukan oleh subjek. Dalam sekuen ini,